Halo, halo, selamat sore. Oke, kita tunggu teman-teman dari Unhas untuk join sebentar ya. Oh, selamat datang Pak Aswin. Selamat datang, Mbak. Terima kasih undangannya. Ya, kita tunggu Ocal sebentar ya Pak, kalau Siap. begitu. Oke, oke. Mungkin sambil nunggu Ocal kita akan ngobrol-ngobrol dulu deh Pak Aswin. Selamat datang sebelumnya Pak Aswin. Terima kasih sudah disempatkan waktunya Pak sore hari ini. Sama-sama. Iya, Bapak mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu ya ke teman-teman yang sudah hadir. Di sini sudah ada 20 orang nih sudah tune in ke acara kita sore hari ini. Oke, sebelumnya mungkin saya juga mau memperkenalkan diri. Saya Desmita Laras Ayu Raffianita, biasa dipanggil Laras, yang akan menjadi moderator untuk acara sore hari ini. So, kemudian teman-teman kita akan memperkenalkan salah satu pembicara kita pada sore hari ini nih yang sudah datang. Ini ada Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, SHMH, selaku dosen dari Departemen Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selamat datang Pak Aswin. Mbak Laras, terima kasih teman-teman Dana Cita. Halo semua teman-teman yang ada di Instagram. Bapak sebelumnya mungkin ada satu dua patah kata nih untuk teman-teman kita yang sudah join gitu. Mungkin apa harapan Bapak untuk acara sore hari ini? Ya, terima kasih Mbak Laras. Senang bisa kolaborasi sama teman-teman dari Dana Cita. Selamat sore semua untuk teman-teman yang join di Instagram ini ya. Mungkin ada teman-teman calon mahasiswa baru Fakultas Hukum Unhas. Ada juga mungkin teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa aktif di Unhas ataupun teman-teman yang lain yang mungkin tidak kuliah di Unhas tapi ikut menyaksikan informasi yang akan kita share di live Instagram hari ini. Selamat sore semuanya, semoga semua sehat-sehat selalu ya. Karena kalau nggak salah teman-teman mahasiswa lagi pada libur nih, Mbak, lagi pada healing. Kalau kita dosen Oh, masih lagi pada healing. kerja, kerja, kerja dan kerja. I see, I see. Terima kasih Bapak sudah disempatkan nih di antara sela-sela waktu kerjanya ya. Ini teman-teman ternyata lagi pada healing masih sempat untuk tune in nih ternyata. Terima kasih loh. Oke, selamat datang Ocal. Halo Kak. Halo, halo. Terima kasih Pak Aswin tadi Pak Aswin sudah memberikan satu dua patah kata. Oke, sekarang aku akan memperkenalkan Ocal ya. Jadi teman-teman di sini ada pembicara kita yang kedua, yaitu Kautsar Ramadan atau lebih akrab dipanggil Ocal. Kita panggil Ocal aja nggak apa ya biar lebih akrab. Iya Kak. Oke, jadi Ocal ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum Unhas angkatan 2018 dan dia juga merupakan Manager of External Affairs Department dari Asian Law Students Association Local Chapter Unhas tahun 2020-2021. Dan sekarang juga menjadi sahabat Dana Cita ya Ocal ya. Iya Kak. Oke, nanti mungkin di sela-sela acara kita bisa jelasin lebih banyak sih tentang program Sahabat Dana Cita itu apa sih kayak gitu. Oke, jadi sebelumnya terima kasih untuk pembicara-pembicara kita nih sudah hadir di sore hari ini ya. Sebelumnya mungkin sebelum kita memulai acara pada hari ini, aku mau mengingatkan ke teman-teman kalau saat ini di sore hari ini kita akan ada Grab voucher ya, 50.000 untuk 5 orang yang beruntung. Jadi gimana cara dapetinnya? Cukup untuk nanti kalau misalnya ada pertanyaan di tengah acara, boleh langsung ketik pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan pilih untuk 5 penanya yang terbaik untuk mendapatkan Grab voucher senilai Rp50.000 gitu ya. Oke, oke. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, aku akan mulai membahas tentang college mindset ya. Jadi yang mau ditanyakan pertama, yang mau kita bahas pertama ini adalah tentang perbedaan mindset antara anak SMA dan kuliah gitu. Apa sih perbedaan yang kentara antara dua masa ini ya? Dan mungkin apa yang perlu diketahui nih oleh teman-teman yang saat ini lagi mau memasuki masa transisi gitu. Mungkin boleh pertama oleh Pak Aswin dulu ya Pak. Mungkin boleh dijelaskan Pak. Baik, terima kasih Mbak Laras, Ocal, selamat sore. Selamat Jadi sore kalau Pak. cara mindset, saya kalau ditanya mindset anak SMA udah lupa gitu, soalnya udah lama tanya gitu. Kalau mungkin agak malu-malu juga sama umur ya. Tapi yang jelas ada perbedaan ya. Namanya kita pindah dari siswa aja ke mahasiswa. Itu udah penekanan yang cukup memberikan perbedaan. Kemudian kalau bicara SMA, seingat saya juga teman-teman SMA itu kan jauh lebih bebas ya. Maksudnya apa
tidak terlalu banyak untuk harus terikat, sistemnya juga jalan otomatis. Kayak contoh pelajaran di sekolah, itu kan pasti setiap hari akan punya jadwalnya dari jam 7 pagi misalnya sampai jam 1 siang, kita akan ke sekolah, ketemu sama teman-teman, ada jam istirahatnya, tahu kapan waktu makan di kantin dan lain-lain. Habis pulang sekolah masih bisa nge-mall, chill sama teman-teman sekolah. Kalau istilah chill itu masih ada sampai sekarang ya. Tapi kalau kita di kampus mungkin 1-2 semester itu masih akan ke semester 2 semester awal kuliahnya masih paket. Nah, di atas semester 3 itu udah kelihatan tuh mana teman kuliah kita yang larinya cepet, mana yang slow-slow aja, mana yang tiba-tiba kawin, mana yang tiba-tiba udah lulus gitu kan, nggak ketahuan gitu. Jadi perbedaan mindsetnya satu dari sisi kita mengalami pendidikan, jalan kita ngambil mata kuliah, kemudian akan jadi apa kita. Karena tipe mahasiswa tuh bisa banyak banget. Ada yang kutu buku, ada yang kuliah pulang ada yang ngabisin waktunya membela dan mengadvokasi kepentingan masyarakat di jalanan juga ada yang tiba-tiba lanjut sekolah di luar negeri. Jadi mindsetnya akan tentu pasti berbeda. Jadi sebelum masuk ke Unhas pun sebenarnya kita punya satu kegiatan sama mahasiswa baru namanya Balance ya, Basic Learning Skill Study and Creativity. Itu dilakukan selama 6 minggu untuk membridging teman-teman ini ke masa transisi gitu. Karena mereka kan punya mindset belajar sebagai anak SMA. Nah di Unhas kita 6 minggu pertama tuh setiap hari Sabtu teman-teman mahasiswa baru akan dikawal gimana caranya mereka kenal sama Unhasnya, mereka punya keterampilan belajar ala mahasiswa, gimana supaya nggak nyari bahan dari Wikipedia lagi, tetapi melalui link-link jurnal yang memang bisa divalidasi kebenarannya, dan tentu bagaimana caranya mereka bisa berpikir kreatif dan lain-lain. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya dengan ketimpangan yang akan terjadi, karena kalau Anda masuk di Unhas, di Fakultas Hukum, tentu kita akan bantu itu semua. Saya kira itu sih untuk gambaran kira-kira apa sih perbedaan mindset anak kuliah sama anak SMA gitu. Itu dulu dari saya, Mbak Laras. Terima kasih Pak Aswin. Ini tadi menarik banget ya teman-teman. Kayak tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aswin, ternyata di Fakultas Hukum Unhas itu tidak akan langsung dilepas begitu ya Pak, akan didampingi di program balance gitu. Jadi nanti akan dibantu untuk masa transisi, terutama tadi yang bagian Wikipedia saya agak kesentil dulu waktu SMA saya suka pakai Wikipedia juga Pak. Oke, terima kasih Pak Aswin. Ini benar-benar teman-teman kalau misalnya masuk ke Fakultas Hukum Unhas jangan takut ya, karena sudah dipersiapkan dengan matang nih oleh pihak kampus bagaimana untuk membantu mahasiswa-mahasiswanya untuk lebih mudah gitu beradaptasi di dunia kampus begitu. Oke, terima kasih Pak Aswin. Oke, selanjutnya kita akan pindah ya, kita lihat jawaban dari Ocal nih selaku mahasiswa. Gimana sih Cal perbedaan waktu kamu SMA sampai saat ini kamu kuliah, dan mungkin boleh dijelasin sekarang kesibukannya apa aja gitu. Ya. Oke, thank you Kak. Mungkin kalau dari aku mindset yang dibawa sih Kak dari kita jadi anak SMA ke kuliah tuh udah beda banget. Buktinya kalau misalnya kita di sekolah dulu mungkin kita udah teratur ya Kak, mulai dari pagi sampai malam sampai tidur kayaknya kita udah tahu kita mau ngapain. Tapi kayaknya kalau kuliah tuh kita kayak dibabasin gitu loh, kayak mau ngapain aja gitu. Contohnya kayak kita bisa berorganisasi atau mungkin kayak ada pengembangan diri yang dilakukan di luar kelas kayak gitu sih. Jadi kalau dari aku gitu sih Kak. I see. Oke, jadi kalau misalnya SMA tuh kayak udah lebih tertata ya, kayak bangun jam 7, pulang sore, terus nanti malamnya mungkin istirahat atau kata Pak Aswin chill gitu sama teman-teman gitu kan. Tapi kalau kuliah kita akan lebih beda-beda lagi, mulai dari beda jadwal kuliahnya, kemudian kayak beda, kalau nggak sakit juga akan ketemu orang dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi emang sangat-sangat berbeda. Oke, oke. Mungkin pertanyaan yang kedua, aku pengen tanya ke Pak Aswin dulu mungkin ya. Kenapa harus pilih Fakultas Hukum Unhas sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan keunggulan dari Fakultas Hukum Unhas dan prospek karir ke depannya. Baik, terima kasih Mbak Laras. Kenapa harus? Ya nggak harus banget, tapi karena kami di sini sebenarnya gini, orang kuliah itu kan adalah salah satu jembatan untuk akan jadi apa kita nanti gitu. Betul. Jadi untuk milih program studi, untuk milih melanjutkan pendidikan tinggi, keputusannya harus matang karena ya nanti kita akan jadi seperti itu gitu. Walaupun memang
tidak bisa dipungkiri banyak juga orang yang sarjananya apa tapi profesinya apa gitu. Tetapi punya basic pendidikan yang kuat tentu akan punya jadi dasar yang bagus juga untuk kita ke depannya. Kenapa harus Fakultas Hukum Unhas? Karena pertama kami ada di bawah naungan Universitas Hasanuddin. Kalau bicara Unhas secara nasional bahkan kalau kita bicara data ya, kami sudah berhasil masuk minimal selalu ada di 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dengan berbagai macam indikator. Kalau kita bicara QS World Ranking atau World Class University, UNAS selalu ada di dalamnya. Kemudian kalau kita bicara secara spesifik di Fakultas Hukum Unhasnya, kalau teman-teman berminat ke Fakultas Hukum Unhas, kita menyediakan 2 pilihan. Yang pertama ada program studi ilmu hukum dan ada program studi sarjana hukum administrasi negara. Di mana sarjana hukum administrasi negara ini merupakan satu-satunya program studi yang ada di Indonesia bahkan di dunia untuk program S1 gitu. Nah, program S1 ilmu hukum kita yang satunya lagi sekarang itu statusnya sudah terakreditasi AUNQI atau ASEAN University Network Quality Assurance. Jadi sudah terkualifikasi internasional, akreditasi internasional. Kemudian untuk teman-teman yang berminat di Prodi HAN, ya, Hukum Administrasi Negara, saat ini kami lagi menunggu keputusan hasil visitasi akreditasi untuk AUNQIE juga. Jadi kemungkinan nih teman-teman ketika masuk di 2 prodinya Fakultas Hukum Unhas untuk jenjang sarjana, dua-duanya insya Allah sudah terakreditasi internasional. Kemudian kita punya semua yang kalian butuhkan gitu. Mulai dari nuansa akademik, kita punya ruang perkuliahan yang nyaman, kita punya fasilitas, satu-satunya fakultas di Unhas yang punya sport center sendiri, ada lapangan tenis, bisa jadi lapangan futsal, boleh main basket di situ, ada wild climbingnya, itu semua ada di Fakultas Hukum Unhas. Kemudian kita juga punya environment, lingkungan kemahasiswaan yang Anda boleh tanya deh ke seniornya, tanya ke Ocal gitu. Mau jadi apapun bisa. Anda mau jadi aktivis oke, mau jadi teman-teman yang IPK-nya 4 lulus cepat bisa. Anda mau jadi aktivis kemahasiswaan yang punya IPK 4, kita juga punya samplingnya, udah pernah ada alumni kita yang seperti itu. Anda mau jadi mahasiswa yang bergaul dimanapun, punya teman di sini, di sana, dan kemanapun pasti dikenal sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, kita punya media untuk itu. Jadi pilihannya ada banyak, tergantung teman-teman mau jadi apa gitu. Dan yang lebih membanggakan lagi ya buat kami sebenarnya di Fakultas Hukum Unhas, karena kalau teman-teman masuk di Fakultas Hukum Unhas, Anda punya pilihan untuk cara bayar UKT. Nah ini yang spesial. Kenapa? Karena di Unhas itu kan sistem pembayaran UKT-nya sudah tersistem secara otomatis di kebijakan rektorat. Tetapi karena Fakultas Hukum bisa mandiri melakukan kerjasama dengan berbagai macam perusahaan, instansi, ataupun lembaga, maka di tahun 2020 atau 2021 kita sudah kerjasama sama teman-teman Dana Cita. Sehingga kita punya pilihan untuk pembayaran. Teman-teman mau cash UKT-nya boleh, mau dicicil melalui Dana Cita itu bisa. Tetapi itu spesial khusus untuk teman-teman di Fakultas Hukum Unhas karena baru Fakultas Hukum Unhas yang ada di Universitas Hasanuddin yang bekerja sama langsung dengan Dana Cita. Jadi apapun kebutuhan teman-teman untuk pemilihan jenjang pendidikan tingginya, Fakultas Hukum Unhas bisa menyediakan itu sampai memikirkan bagaimana caranya teman-teman mudah untuk membayar UKT atau SPP yang dikenal sebelumnya. Saya kira itu, Mbak Laras. Terima kasih Pak Asun, penjelasannya sangat menjelaskan sekali loh Pak. Saya jadi pengen kuliah lagi ke Fakultas Hukum Unhas, tapi sayang nggak bisa S1 lagi Pak. Gitu ya. Tadi, iya tadi dari awal sudah disiapkan untuk masa transisinya akan didampingi, kemudian untuk program studinya pun sudah terakreditasi secara internasional dan selalu masuk ke ranking tingkat dunia begitu ya Pak Asun ya. Dan bahkan untuk solusi pembayarannya pun buat teman-teman yang tertarik namun mungkin ada kendala biaya mungkin atau memang butuh dicicil, kita bisa menggunakan Dana Cita gitu ya Pak. Terima kasih loh Pak Aswin, ini saya jadi sangat tertarik loh. apalagi teman-teman yang sudah tune in ya sekarang. Iya teman-teman mau mengingatkan kembali kalau misalnya ada pertanyaan mungkin untuk Pak Aswin atau Ocal atau tentang Dana Cita boleh langsung di-put di kolom komen ya. Nanti kita akan pilih untuk 5 pemenang yang beruntung yang pertanyaannya paling menarik untuk dapat Grab voucher senilai Rp50.000 gitu. Oke, baik selanjutnya aku akan tanya dari sisi mahasiswa ya, mungkin Ocal, gimana nih testimoninya setelah masuk ke
Fakultas Hukum Unhas. Menurut Ocha, kenapa sih teman-teman yang ada di sini sekarang yang sudah tune in harus masuk ke Fakultas Hukum Unhas? Mungkin kalau dari point of view mahasiswa, aku ngerasa bahwa kalau misalnya Fakultas Hukum Unhas tuh environment-nya tuh bagus banget, Kak. Apa tadi yang aku bilang, masa transisi dari kita anak SMA ke mahasiswa kan udah beda banget ya. Di Unhas aku banyak ketemu sama teman-teman dari banyak daerah, bahkan ada yang dari aku sebagai orang yang besar di Jawa, terus aku pertama kali kesini merasa welcome gitu, dan juga mungkin networking sih ke kakak-kakak, contohnya kakak-kakak alumni yang udah tersebar di banyak tempat, dan relasinya tuh luas kayak gitu kan. Mungkin kalau dari aku gitu kan. I see. Dan kalau nggak salah kemarin juga Pak Asya sudah nyenggol-nyenggol sedikit nih kalau misalnya mau melanjutkan studi ke luar negeri itu juga udah ada aksesnya, dan kalau nggak salah untuk di program mahasiswa juga kayak aktivitas mahasiswa di luar kelas juga akan membuka relasi ke internasional juga gitu ya Ocel ya. Ya, kalau boleh saya tambahkan ya, Mbak Laras, Ya Pak. kita itu termasuk satu fakultas yang punya jejaring alumni di mana-mana gitu. Kalau bicara institusi penegak hukum, kejaksaan, Mahkamah Agung, kemudian organisasi profesi advokat, itu hampir semua alumni kita, Mahkamah Konstitusi, itu sudah pernah dijabat oleh alumni Fakultas Hukum Unhas. That's why kenapa kita punya jaringan yang mumpuni untuk mendelivery atau mendistribusikan alumni-alumni kita. Kemudian sekarang ini karena kita punya program studi ilmu hukum sudah terakreditasi internasional, maka teman-teman yang ada di kelas internasional itu pun akan punya kesempatan minimal mereka bisa punya program untuk kuliah di kampus mitra kita yang ada di luar negeri. Bisa misalnya ke Malaysia atau mungkin yang ada di Belanda. Dan tentu dalam pengembangannya kita juga akan cari mitra-mitra di berbagai negara yang tentu akan menambah poin untuk indikator akreditasi internasional yang kami miliki. Terima kasih Pak Asli untuk penjelasannya. Luar biasa loh teman-teman. Sekalian masuk Fakultas Hukum Unhas mau apa pokoknya sudah tersedia. Sudah disediakan oleh pihak kampus. Kita tinggal pilih apa aja ya. Begitu ya Pak Asli. Oke, luar biasa loh. Oke, teman-teman mengingatkan kembali kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung ditaruh di kolom komen ya. Nanti kita akan membacakan pertanyaan tersebut dan akan ada Grab voucher senilai Rp50.000 untuk 5 pemenang yang beruntung. Gitu. Oke, jadi Ocal juga sudah menjelaskan ya Ocal. Untuk di sini tuh sangat bermacam-macam gitu program pengembangan mahasiswanya. Mungkin Ocha boleh jelasin sedikit tentang Sahabat Dana Cita nih sebagai salah satu program juga yang tersedia di Fakultas Hukum Unhas. Oh ya, mungkin aku sebagai mahasiswa yang ikut ke program Campus Ambassador Sahabat Dana Cita FH Unhas, mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu tuh apa sih SDC atau Sahabat Dana Cita. Jadi SDC atau Sahabat Dana Cita itu program Campus Ambassador dari kita yang bertujuan untuk menggalang kesadaran dan literasi keuangan pada mahasiswa di Indonesia ini teman-teman. Nah terus kita nggak cuma bisa dapat uang tambahan dari kode referral yang nanti akan diberikan, Sahabat Dana Cita bisa jadi cara untuk teman-teman nanti sama mungkin circle teman-teman nih buat mengenalkan Dana Cita sebagai solusi untuk pembiayaan UKT-nya teman-teman nanti gitu. Jadi ini nggak bakal nguntungin teman-teman sendiri, tapi mungkin satu geng atau satu circle teman-teman gitu loh untuk yang berencana memakai Dana Cita sebagai solusi pembayaran kuliah teman-teman gitu. Nah kalau misalkan nanti cara daftarnya itu nanti kalau misalnya teman-teman mau jadi sahabat Dana Cita itu bisa daftar di danacita.co.id/sahabat Dana Cita student. Nah terus nanti tim dari Dana Cita akan segera menghubungi teman-teman kalau misalkan teman-teman mau join jadi sahabat Dana Cita kayak aku dan ada teman-teman dari FH Unhas lainnya gitu. Nah terus nanti selain dapat bisa ngebantu teman-teman dalam financial literacy, nanti ada banyak juga manfaat sih untuk teman-teman yang bakal ikut Sahabat Dana Cita. Salah satu contohnya itu reward. Kalau misalkan nanti ada mahasiswa yang menggunakan Dana Cita dari rekomendasi kamu gitu. Terus juga ada e-certificate kalau misalnya teman-teman berpartisipasi kalau misal dalam memfasilitasi akses pendidikan di Indonesia. Terus juga nanti ada akses eksklusif ke acara-acara kalau misalnya yang diadakan sama Dana Cita untuk nanti kita sahabat Dana Cita. Terus nanti
yang aku rasain sih peluang networking yang luar biasa sih, karena dan kita kan juga bekerja sama universitas-universitas besar di Indonesia. Jadi kayak gitu sih Kak kalau dari aku. Terima kasih Ocal. Ini tadi ya teman-teman seperti yang sudah dijelaskan oleh Ocal nih. Sekarang kita bisa kalau bergabung di Sahabat Dana Cita, chill-chill sama teman-temannya bermanfaat gitu ya. Nggak cuma, nggak cuma nongkrong, mungkin kita juga bisa bantuin teman-teman yang lain nih. Kenapa teman-teman? Soalnya menjelaskan sedikit, Dana Cita itu adalah startup yang mission driven. Kita pengen membantu untuk memperluas akses pendidikan di Indonesia gitu. Jadi jika bergabung di Sahabat Dana Cita, kamu akan menjadi bagian dari misi kita ini untuk memperluas akses pendidikan gitu. Oke, terima kasih Pak Aswin dan Ocal. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Pak Aswin, tadi kan sudah jadi menarik sekali ini ya untuk bergabung di Fakultas Hukum Unhas. Saya juga sampai berniat gitu ya Pak. Mungkin kalau misalnya saya mau daftar saya atau teman-teman di sini mau daftar ke Fakultas Hukum Unhas, kira-kira caranya bagaimana ya Pak? Apakah boleh diberi penjelasan? Baik, terima kasih Laras. Jadi kalau untuk jalur masuk kita hampir sama dengan seluruh perguruan tinggi negeri hukum yang ada di Indonesia. Tentu tetap mengikuti jalur dan prosedur yang ada. Seperti misalnya melalui SNMPTN atau SBNPTN ya, melalui tes CAT itu. Kemudian juga saat ini yang sekarang prosesnya sedang berjalan adalah penerimaan jalur mandiri. Penerimaan jalur mandiri itu terbagi melalui POSK ya, kemudian juga ada kelas jalur non subsidi dan juga ada jalur kelas internasional. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan bergantung dari timeline yang sudah disiapkan dari penerimaan gitu. Sebenarnya untuk mendapatkan informasi berlanjut, teman-teman bisa mengakses itu di websitenya Unhas di recpmb.unhas.ac.id. Di sana semuanya lengkap ya, mulai dari jalur penerimaan, baik itu di jenjang sarjana ataupun di jenjang magister. Dan kita juga sebenarnya di Fakultas Hukum Unhas punya 5 program studi ya, yang tadi saya ceritakan baru jenjang sarjana saja. Untuk magister kita punya 2, ada magister ilmu hukum, itu juga sudah terakreditasi internasional FIBA-A. Kemudian kita punya program studi magister kenotariatan untuk teman-teman yang sudah sarjana hukum dan ingin menunjukkan profesinya sebagai notaris, tentu harus mengambil S2 kenotariatan, dan Fakultas Hukum Unhas ada program studinya, dan itu kalau nggak salah satu-satunya di kawasan Indonesia Timur ya, kita pertama di Sulawesi Selatan ke timur. Kemudian kita punya satu program studi Doktor Ilmu Hukum yang juga bisa teman-teman akses alur penerimaannya, timelinenya, pelaksanaannya, bagaimana cara daftarnya dan segala macam melalui website tadi di recpmb.unhas.ac.id. Terima kasih Pak Asim penjelasannya. Ternyata selain S1 ada juga untuk S2 dan bahkan S3 ya Pak? Ya. Gitu. Dan untuk S2, S3 ini apakah bisa menggunakan Dana Cita juga Pak kira-kira? Karena kerjasamanya ke fakultas otomatis bisa digunakan. Karena teman yang melanjutkan kuliah di jenjang pendidikan lebih tinggi, kalau kita bicara pembiayaan tentu akan lebih besar dibanding teman-teman yang berada di jenjang sarjana. Dan ini juga yang menjadi kesyukuran sebenarnya sama teman-teman kita yang ada di Unhas ya, di Fakultas Hukum terutama. Waktu pertama kali kami bekerja sama dengan Dana Cita di pembiayaan semester akhir 2021-2022 di masa pembayaran bulan Januari dan Februari ini ya, itu banyak sekali teman-teman yang memanfaatkan kerjasama ini, di mana teman-teman kami atau mahasiswa kami yang berada di jenjang S2 dan S3, terutamanya yang kerja ya, karena kan kalau orang udah kerja tuh hidup pembiayaannya bisa banyak kan, pintunya bisa banyak tuh, ngepulin asap dapur gitu kan, popok anak ya kan, belum lagi ganti oli dan lain-lain. Kalau teman-teman yang mungkin ya mudah-mudahan masih banyak yang dibantu sama orang tua gitu. Tapi kalau udah S2, S3 biasanya udah mandiri tuh pembiayaannya. Nah, banyak sekali yang terbantu dengan hadirnya Dana Cita. Jadi asap dapurnya masih bisa ngebul, anak juga masih bisa dibeliin mainan, uang kuliah juga masih bisa diselesaikan melalui kerjasama oleh Dana Cita. Saya kira seperti itu kurang lebihnya, Mbak. Terima kasih Pak Aswin penjelasannya. Luar biasa teman-teman, ternyata nggak cuma S1, S2 dan S3, kita juga kalau tertarik bisa menggunakan Dana Cita biar asap dapur masih ngebul, tapi pendidikan juga jalan terus ya Pak Aswin ya. Oke.
Oke, oke. Terima kasih Pak Asun untuk penjelasannya. Kemudian tadi sudah dijelaskan ya untuk opsi pembiayaannya dan mungkin aku mau menjelaskan sedikit juga kalau Dana Cita itu adalah partner resmi untuk pembayaran di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin gitu. Seperti tadi kata Pak Aswin, khusus untuk Fakultas Hukum nih, Fakultas Hukum menyediakan sebuah opsi pembayaran untuk calon-calon mahasiswa dan mahasiswa aktifnya. Kemudian Dana Cita ini sudah dilisensi oleh OJK dan kita juga sudah punya sertifikasi ISO 27001. Itu adalah sertifikasi internasional untuk keamanan data konsumen. Jadi jangan khawatir teman-teman. Kemudian untuk di Fakultas Hukum Unhas sendiri kita ada pilihan pembayaran cicilan selama 6, 12 dan 24 bulan untuk mahasiswa baru dan 6 dan 12 bulan untuk mahasiswa aktif gitu. Gimana cara untuk mengajukannya? Ada di pin komen di situ ya. Untuk pengajuan langsung klik danacita.co.id/partner/FH Itu. Oke, pembahasan kita kali ini sudah selesai Pak Aswin dan Ochel. Mungkin sekarang kita move ke sesi tanya jawab ya. Gitu. Tadi sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk nih. Oke, kita pilih-pilih sebentar ya. Tuh. Untuk teman-teman yang lain mungkin jika ada pertanyaan boleh langsung dikirim di kolom komen ya. Nanti kita akan pilih untuk 5 pemenang yang beruntung untuk mendapatkan Grab voucher senilai Rp50.000. Oke, yang pertama ada dari Case AJS. Izin bertanya, syarat-syarat yang harus dipenuhi apa aja untuk bisa bayar UKT menggunakan Dana Cita? Lalu apakah berlaku untuk seluruh jalur program studi yang ada di FH Unhas? Makasih. Oke, mungkin aku akan menjawab dulu untuk syarat-syarat apa saja ya. Syaratnya yang perlu dipenuhi itu cukup. Yang pertama adalah tagihan resmi dari FH Unhas. Yang kedua adalah KTP dari mahasiswa, calon mahasiswa dan wali. Kemudian yang ketiga adalah slip gaji atau mutasi rekening selama 1 bulan terakhir. Gitu. Cuma 3 itu aja ya. Nanti bisa langsung submit di danacita.co.id dan tunggu 2 hari akan ada keputusan apakah di approve atau tidak begitu. Oke, selanjutnya mungkin untuk Pak Asin bisa menjawab ya Pak, apakah Dana Cita ini berlaku untuk seluruh jalur program studi yang ada di FH Unhas? Ya, tentunya berlaku ya. Jadi ini tidak hanya berlaku untuk teman-teman yang sudah terdaftar, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk calon mahasiswa barunya kami ya. Jadi kan saat ini masih ada jalur penerimaan yang sedang berlangsung, yaitu jalur penerimaan mandiri ya, kalau saya nggak salah ya, untuk teman-teman yang mengikuti jalur penerimaan mandiri dan juga kelas internasional yang kemungkinan besok baru akan mengikuti tahap wawancara di Unhas gitu. Nah, ketika misalnya nanti teman-teman sudah mendapatkan pengumuman kelulusan, itu otomatis kan sudah mendapatkan keterangan ya, lulus di Universitas Hasanuddin. Ketika teman-teman lulus, itu pasti akan mendapatkan bukti tagihan. Nah, tagihan itu bisa diajukan kepada Dana Cita. Dan tentunya ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman. Kenapa? Karena untuk jalur mandiri tentu berbeda dengan jalur-jalur yang ada sebelumnya, baik itu atau SNMPTN gitu. Karena mereka mereka di beberapa ketentuan untuk memberikan uang kuliah tunggal ya UKT disertai dengan biaya pembangunan biasanya. Nah, di situ kalau misalnya teman-teman merasa bahwa cash flow masih bisa dimainkan, siapa tahu nih orang tua ngasih modal ya 50 juta misalnya, karena biaya untuk masuk ke kami estimasinya di angka segitu, itu masih bisa teman-teman olah tuh. Misalnya, oh ini saya pakai jadi modal usaha, saya ajuin ke Dana Cita untuk dibantu pembiayaan kuliahnya. Bisa seperti itu sebenarnya. Atau ketika misalnya saat ini masih banyak orang tua dari calon mahasiswa baru yang masih terdampak efek pandemi, sehingga mungkin cash flow keuangan diatur masih agak sulit untuk masuk melalui jalur mandiri, tidak perlu khawatir. Karena seluruh calon mahasiswa baru kami itu juga sudah bisa memanfaatkan kerjasama kami bersama dengan Dana Cita, dan juga untuk semua teman-teman mahasiswa yang aktif ya, yang sudah terdaftar sebelumnya, baik itu di jenjang S1, S2 maupun S3, semua menggunakan itu. Dan privilege-nya adalah karena baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang ada di Unhas yang bekerja sama dengan Dana Cita. Sehingga itu tentu jadi satu nilai tambah ya, karena kami bisa memberikan pilihan untuk pembiayaan kepada teman-teman sekalian. Mau di cash langsung ya, dibayar secara tunai seperti jalur biasanya, atau melalui mitra kerja sama kami di Dana Cita. Saya kira itu Mbak Laras. Terima kasih Pak Asun penjelasannya.
Oke, selama ada bukti tagihan resmi ya Pak, untuk pengeluaran apa saja yang ada di fakultas bisa diajukan kepada Dana Cita begitu. Oke, terima kasih banyak Pak Aswin sangat menjelaskan untuk jawabannya. Oke, sekarang kita akan move ke pertanyaan yang kedua dari Kristo. Apakah pengajuan yang kita kirim sudah pasti bisa di-ACC oleh Dana Cita? Oke, Kristo, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk semua pengajuan boleh coba diajukan dulu, nanti dari Dana Cita akan melakukan assessment gitu. Jadi nanti kalau misalnya memang assessment-nya lolos, baru akan kita cairkan. Dan jangan lupa untuk memasukkan nomor telepon yang aktif ya, Kristo. Jadi nanti memang kalau seandainya ada kendala dari pihak Dana Cita akan coba menghubungi kamu. Dan nanti kalau misalnya ada data yang perlu diperbaiki atau perlu diganti, kami akan selalu mengabarkan lewat nomor kamu yang aktif itu. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya ya, kita akan cari pertanyaan selanjutnya dari Fada Indi. Apakah ada batasan lokasi kampus untuk yang mau daftar? Oh, oke. Ini mungkin pertanyaannya lebih ke dana kita ya. Sepertinya tadi sudah dijawab sedikit nih oleh Ocal juga kalau dana kita itu sudah berpartner dengan fakultas-fakultas dengan universitas dan fakultas besar di Indonesia gitu. Salah satunya Fakultas Hukum Unhas. Dan selain Fakultas Hukum Unhas, kami juga sudah berpartner dengan 100 lebih institusi pendidikan gitu. Jadi nggak hanya universitas, ada juga lembaga-lembaga pendidikan seperti lembaga pendidikan lain gitu yang sudah berpartner dengan kita. Kalau misalnya berminat bisa cek di danacita.co.id. Nanti boleh dipilih dari drop down apa bisa dicari di situ apakah lembaga pendidikan yang diminati sudah berpartner atau belum dengan Dana Cita begitu. Terima kasih pertanyaannya Fade ini. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman masih ada yang bertanya lagi dari Iwan Taruna 47. Ini semacam pinjaman begitu ya, Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya, Iwan. Ya, ini adalah Dana Cita adalah peer-to-peer lending, tapi khusus untuk tagihan-tagihan yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aswin, asalkan sudah ada bukti penerimaan dan sudah ada tagihan resmi dari Fakultas Hukum Unhas atau institusi pendidikan lain, maka bisa dilakukan pengajuan melalui Dana Cita gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan lagi, teman-teman. Ini kita masih ada waktu ya, sekitar 14 menit. Dan teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komen. Nanti untuk pemenang yang beruntung ada 5 Grab voucher senilai Rp50.000 gitu. Oke. Oke, mungkin sambil menunggu yang mau bertanya, dari Pak Aswin dan Ocha mungkin ada tambahan atau tips-tips nih untuk teman-teman yang sekarang sedang mau mengikuti ujian mandiri di FH Unhas. Ya, intinya sih sebenarnya ikuti semua tahapan dan prosesnya ya. Bekal teman-teman saya rasa lebih paham secara teknikal, apalagi masuk ke perguruan tinggi sekarang kan pilihannya ada banyak tuh. Tetapi yang paling penting sih adalah kesiapan diri kita ya, mengikuti ujian gitu. Bahwa kita siap mentalnya, kita siap di otaknya, karena tentu menjawab soal-soal ujian juga tidak mudah. Saya pun kalau sekarang disuruh daftar kuliah belum tentu tuh saya lulus tuh, karena 2 kali saya ngawas ujian tulis berbasis komputer ya, UTBK, itu pas ngeliat soalnya juga ampun-ampunan. Jadi teman-teman tentu lebih tahu caranya, karena kan kurikulum dari tiap zaman tuh berbeda ya. Kemudian jangan lupa juga yang namanya setiap apapun yang kita lakukan pasti ada kuasanya yang maha menguasai. Jadi jangan lupa berdoa, jangan lupa minta restu sama orang tua gitu. Jadi insya Allah semua jalannya bisa dimudahkan gitu. Itu jangan dari orang tua tuh barusan tuh. Terima kasih Pak Aswin, tapi benar banget itu kita tetap walaupun sudah berusaha gitu ya, tetap ada berdoa dan minta restu orang tua begitu. Terima kasih Pak Aswin untuk tipsnya. Ocha mungkin ada tips and trick untuk calon adik kelas. Kalau aku mungkin kalau untuk temen-temen calon mahasiswa baru mungkin ini sih kalau misalkan nanti udah selesai ujian mandiri lebih sering nanti coba deh datang ke kampus yang didaftar gitu, lihat-lihat sekitar gitu, paham sama kondisi lingkungan supaya nanti kalau misalnya alhamdulillah keterima jadi mahasiswa baru udah nggak kaget gitu sama lingkungan kampus. Karena aku waktu keterima jadi maba tuh aku nggak sempet lihat fakultas, aku baru datang ke fakultas tuh pas
eh, pas wawancara aja, pas wawancara sama pas hari pertama aku masuk kampus itu. Jadi pas aku masuk kampus aku agak kaget kayak, oh ternyata kayak gini lingkungannya. Jadi saran aku ini sih nanti kalau misalnya udah keterima, nanti paling itu sih sering-sering ke kampus dulu sebelum masuk perkuliahan supaya tahu gimana sih lingkungan kampusnya kayak gitu sih Kak kalau aku. I see, thank you Ocal. Bener sih ya, harus ngecek ya, misalnya kayak kantin di mana gitu, itu penting sih. Biar bisa chill sama teman-teman di kantin kan, di lunch break kita. Atau kalau mau ketemu Pak Asu, ini ruangannya di mana ya kira-kira gitu kan. Oke, oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Iwan Taruna. Nanti tagihannya kita setor ke pihak dana kita, Kak. Iya, nanti tagihan resmi dari FH Unhas akan jadi salah satu syarat ya untuk mengajukan ke dana cita. Nah, Iwan kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh dilihat di pin komen itu, bisa klik danacita.co.id/jadwalkan sesi atau WA ke nomor 081 218 588 700. Oke, oke. Pak Asli, mungkin saya ada pertanyaan lagi. Untuk tanggal-tanggal di jalur pendaftaran jalur mandiri dan internasional, apakah boleh di-share, Pak? Untuk tanggal pastinya saya lupa-lupa ingat ya, tetapi semua informasi itu ada di rekd.unhas.id. Saya itu besok ya, di hari Jumat tanggal 15 akan ada tes wawancara, kemudian setelah itu mungkin akan ada tahapan penilaian dan pengumumannya kemungkinan akan keluar di sekitar tanggal 24 atau 25 Juli 2022. Kemudian setelah jeda kurang lebih 2 minggu untuk teman-teman yang dinyatakan lulus itu untuk melakukan pembayaran UKT, dan insya Allah kita sudah mulai masuk prosesi penerimaan mahasiswa baru itu di tanggal 15 Agustus ya, itu sudah prosesi penerimaan mahasiswa baru di tingkat universitas, dan kuliah perdana itu di tanggal 22 Agustus. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita jodoh, kita bisa ketemu sama-sama di fakultas. Kalau misalnya teman-teman yang saat ini menyaksikan IG Live ini dan juga merupakan calon mahasiswa baru dari Fakultas Hukum Unhas dan rezekinya keterima di Fakultas Hukum Unhas, tertarik untuk menggunakan dana cita, saat ini juga kita sedang running kerjasama untuk offline booth ya. Jadi teman-teman boleh datang ke fakultas, tidak usah takut ada perpeloncoan karena zaman itu sudah berubah ya. Sekalian kayak tadi katanya Kak Ocal ya, lihat kampusnya, silakan datang, silaturahmi sama kita. Anda boleh datang ke situ langsung bertanya. Sudah ada tim dari Dana Cita juga, dibantu sama student volunteer kita juga. Ada Kak Ocal juga biasanya di situ yang akan in charge untuk membantu teman-teman mendapatkan informasi terkait dengan kerjasama pembiayaan UKT bersama dengan Dana Cita dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya kira itu dari saya, Mbak. Terima kasih Pak Aswin penjelasannya. Wah, ternyata sekarang mungkin di antara penonton-penonton kita ada yang lagi deg-degan ya Pak, berarti ya. Apakah saya diterima atau enggak nih di Fakultas Hukum Unhas gitu kan. Oke, buat teman-teman nih nanti seandainya sudah diterima, boleh langsung visit ke offline booth-nya Dana Cita di Fakultas Hukum Unhas. Nanti mungkin bisa ketemu dengan Kakak Ocal juga di situ dan teman-teman dari SDC lain gitu ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk jawabannya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Kita masih ada waktu juga nih, 7 menit lagi. Silahkan mumpung ada Pak Aswin dan juga Ocal gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung ditaruh di kolom komentar. Nanti akan ada Grab voucher senilai Rp50.000 untuk 5 pemenang yang beruntung. Gitu. Oke, mungkin saya juga mau remind lagi untuk offline booth Dana Cita itu ada di gedung E, lobby yang di dekat lift. Betul ya, Ocal ya? Iya Kak, Oke. kebetulan aku juga yang jaga booth di situ, jadi mungkin teman-teman yang nonton IG live-nya nanti calon mahasiswa baru yang mau mengajukan di Dana Cita bisa banget nih nanti ketemu sama aku juga bareng teman aku jaga di situ, bisa nanya-nanya tentang Dana Cita dan bisa juga join jadi sahabat Dana Cita kayak gitu Kak. Mantap, luar biasa. Kalau boleh tahu sampai kapan ya offline booth-nya, Ocha? Untuk offline booth-nya nanti kita sampai 2 September kalau nggak salah. Iya, kita sampai 2 September, Oke. Kak. Mantap, berarti nanti bisa langsung aja tuh ya, walaupun sudah mulai perkuliahan juga nanti bisa mampir-mampir sedikit tuh ke offline booth Dana Cita. Oke, oke, sepertinya sudah
tidak ada pertanyaan lagi ya? Atau masih ada nih? Kita kasih kesempatan lagi. Untuk yang masih mau bertanya, boleh langsung ditaruh di kolom komentar. Nanti akan ada Grab voucher senilai Rp50.000 untuk 5 pemenang yang beruntung. Oke, dari Keisha. Ada tanggal batas akhir untuk pengajuan atau enggak ya? Takut telat nggak bisa daftar gitu. Oke, Keisha, jangan takut, jangan panik ya. Oke, kalau Keisha mengajukan di Dana Cita cukup submit 3 dokumen tadi yang diperlukan dan dalam 2 hari itu akan ada keputusannya ya. Jadi kalau misalnya di approve dalam 2 hari sudah bisa akan dicairkan. Pak Aswin kalau boleh tahu untuk batas pembayarannya berarti ada di tanggal berapa ya Pak? Batas pembayarannya kemungkinan di sebelum 15 Agustus. Nanti informasinya bisa dilihat di rekpmb.unhas.ac.id. Jadi biasanya karena kesepakatan kami dengan tim Dana Cita adalah proses pengajuan itu maksimal di 2 kali 24 jam ya. Jadi misalnya batas pembayarannya akan ada di 13 Agustus, maka teman batas pengajuannya itu pasti di tanggal 11 tuh untuk ke Dana Cita. Jadi tim Dana Cita masih bisa punya waktu untuk melakukan verifikasi dan lain-lain sebagainya sehingga approvalnya bisa turun di tanggal 13 dan di tanggal 13 di hari terakhir pembayaran UKT itu sudah bisa langsung dibayarkan ke Unhas. Dan enaknya karena teman-teman tinggal nunggu notifikasi aja biasanya ya, karena kami juga biasanya hanya dikabari bahwa dana dari dana kita sudah masuk, itu otomatis juga sudah bisa terubah di sistemnya. Jadi kalau di Unhas teman-teman punya tagihan, ketika tagihan itu dibayar di sistem yang teman-teman punya itu pasti akan ada notifikasi atau minimal keterangannya berubah dari belum membayar menjadi sudah bayar gitu. Ya, terima kasih Bapak. Ini berarti kalau misalnya batas pembayaran 13 Agustus, Kezia tadi harus sudah mengajukan ke Dana Cita di 11 Agustus ya. Tadi saya juga disenggol-senggol nih sama tim Dana Cita, bisa lebih cepat kok, asalkan dokumennya lengkap dan nomornya aktif gitu ya Kezia ya. Tapi jangan mepet-mepet ya Kezia. Kalau bisa lebih cepat lebih baik nih. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pak Aswin dan juga Ocal. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara pada sore hari ini. Terima kasih untuk informasi yang sudah diberikan. Semoga semakin memotivasi nih ya buat teman-teman yang mau bergabung ke Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin gitu. Oke, kalau begitu mungkin dari Ocal dan Pak Aswin ada kata-kata penutup sebelum kita tutup acara pada sore hari ini. Siapa dulu nih? Ocal apa saya dulu nih? Silakan Pak Aswin duluan. Oke. Teman-teman yang menyaksikan IG Live, terima kasih sudah menyaksikan informasi yang kami sharing bersama dengan Dana Cita. Kalau misalnya Anda saat ini berstatus sebagai calon mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, silahkan pantau semua informasi kegiatan kami di Instagram kami di @fakultashukumunhas ataupun bisa di website di lawfaculty.unhas.ac.id. Kemudian semoga teman-teman mendapatkan hasil terbaik dari seleksinya. Dan kalau misalnya saat ini Anda adalah mahasiswa Fakultas Hukum Unhas, selamat berlibur ya, sampai ketemu di tanggal 22 Agustus pada saat kuliah perdana dimulai. Dan jika misalnya teman-teman punya kendala dalam hal pembayaran UKT, tidak perlu khawatir karena tentu sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Unhas, kami sudah punya kerjasama dengan Dana Cita yang tentunya akan siap membantu teman-teman dicarikan solusinya. Dan tentu ini bisa menjadi salah satu alternatif juga untuk Anda bisa memilih ya, apakah UKT-nya mau dibayar secara full langsung atau melalui mekanisme kerjasama yang kami sepakati dengan tim dari Dana Cita. Semuanya akan menguntungkan kedua belah pihak ya. Teman-teman dengan SPP-nya terbayar atau UKT-nya terbayar tentu akan bisa membantu proses pendidikan akademiknya. Kalau misalnya terhambat, kami siap juga untuk membantu untuk bisa berkomunikasi dengan pihak manapun itu, tetapi karena sudah ada Dana Cita, jadi teman-teman tidak usah khawatir gitu. Jadi kalau nggak bisa bayar cash, bisa menggunakan alternatif yang ada di Dana Cita. Saya kira itu dari saya, Mbak Laras. Terima kasih banyak Pak Aswin untuk kata-kata penutupnya. Terus selanjutnya bisa dilanjutkan Kak Ocal. Mungkin kalau dari aku pertama good luck untuk teman-teman calon mahasiswa baru yang sekarang lagi proses perekrutan mahasiswa baru. Aku harap
semoga teman-teman dapat hasil terbaik dan diterima di universitas-universitas yang dimau dan yang diinginkan. Terus untuk teman-teman calon mahasiswa baru Fakultas Hukum Unhas, sampai ketemu nanti di kampus. Dan itu tadi kalau misalnya mau nanya-nanya, bisa langsung ke kampus aja. Aku selalu available di kampus. Terus juga untuk teman-teman yang mau daftar Dana Cita bisa banget nih, mungkin sedikit testimoni ya Kak ya. Mungkin aku sebagai mahasiswa yang udah bayar UKT sendiri, aku ngerasa terbantu banget sih dengan adanya Dana Cita dengan sistem cicilan ini. Jadi buat teman-teman yang mau ikut Dana Cita atau misalkan masih bingung nih mau daftar atau enggak, udah nggak usah ragu, teman-teman bisa langsung ajuin Dana Cita dan jadi sahabat Dana Cita bareng aku. Thank you Kak. Terima kasih Ocal, dan teman-teman kalau misalnya jadi sahabat Dana Cita juga bisa punya akses untuk relasi ke seluruh sahabat Dana Cita di seluruh Indonesia nih, gitu ya, untuk networkingnya jadi semakin luas gitu. Oke, terima kasih Pak Aswin dan juga Ya, Ocal untuk kata-kata penutupnya dan waktunya untuk sore hari ini. Semoga teman-teman yang sudah hadir sekarang berjodoh biar bisa ketemu Pak Aswin dan Ocal secara langsung di kampus ya. Oke, oke. Kalau begitu terima kasih semuanya sudah hadir. Kita akhiri sampai saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore semuanya. selalu Terima Ocal. kasih Pak Selamat Swin, sore. Terima kasih Kak. Thank you Terima Kak. kasih. Thank you teman-teman.